Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan materi yaitu sifat kimia air laut. Adapun sebelumnya kelompok kami beranggotakan 1. Rapa Bagus Panuntun, 2. Syahlan Ismara, dan 3. Sani Hayun Istiqomah. Air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya, kecuali air laut. Air yang mempunyai rasa biasanya mengandung garam-garam terlarut. Dalam kondisi tersebut, telah terjadi pelarutan ion-ion logam yang dapat merubah konsentrasi ion hidrogen yang terdapat dalam air. Selanjutnya, pH air akan berubah pula. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, titik didih 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan air murni adalah suatu persenyawaan kimia yang paling sederhana. Komposisi kimianya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang saling berikatan. Atom-atom hidrogen terikat pada atom oksigen secara asimetris, sehingga kedua atom hidrogen berada di satu ujung, sedangkan atom oksigennya berada di ujung lainnya. Sifat kimia air laut yang pertama adalah salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Satuan salinitas bisa dinyatakan dalam gram garam per kilogram air atau juga bisa dalam bagian per 1000 ppt atau per mil. Salinitas atau tingkat keasinan digunakan untuk menyatakan banyaknya kadar garam yang terkandung di dalam air. Biasanya digunakan untuk mengukur kadar garam pada air laut, karena pada dasarnya air laut secara alami mengandung kadar garam yang tinggi, hanya saja kadarnya yang berbeda-beda. Salinitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pasang surut, penguapan, curah hujan, topografi perairan, dan presipitasi. Salinitas dapat diukur menggunakan alat ukur seperti refraktometer atau salinometer. Yang kedua adalah nutrien. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme. Beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi dan beberapa fungsi lain. Nutrien memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan biota laut. Kandungan nutrien merupakan salah satu indikator terhadap kesuburan sebagai deskripsi kualitatif suatu perairan. Nutrien di perairan dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Nutrien dalam bentuk makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan klor. Sedangkan dalam bentuk mikro terdiri dari ferum, kobalt, zinc, boron, silikat, mangan, dan subkrom. Dari beberapa nutrien tersebut, hanya ada 3 unsur yang paling dibutuhkan oleh organisme, yaitu unsur karbon, nitrogen, dan fosfor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Sani Hayun Istiqomah. Selanjutnya ada pH. pH adalah derajat keasaman yang dipakai sebagai pengukur tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH dirumuskan sebagai logaritma kegiatan ion hidrogen atau H+ yang terlarut. Koefisien kegiatan ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Dia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berlandaskan persetujuan internasional. Selanjutnya ada oksigen terlarut. Oksigen terlarut atau DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berdasarkan dari fotosintesa dan udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Semakin banyak jumlah DO atau dissolved oksigen, maka kualitas air semakin baik. Jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Syahlan Ismara. Baik, materi yang selanjutnya adalah senyawa organik dan anorganik terlarut. Yang pertama, senyawa organik terlarut. Secara alamiah, bahan organik terlarut yang terdapat dalam air laut jumlahnya relatif sedikit.
Kadarnya bervariasi antara 0 sampai 6 mg per liter. Sumbernya berasal dari ekrasi organisme dan organisme yang telah mati. Bentuk-bentuk bahan organik yang terdapat dalam air laut adalah nitrogen dan fosfor, yang secara kimia bergabung dalam senyawa organik seperti karbon organik, karbohidrat, protein, asam amino, asam-asam organik, dan vitamin. Adapun peranan bahan organik di dalam ekologi laut adalah yang pertama, sumber energi, yang kedua, sumber bahan keperluan bakteri, tumbuhan maupun hewan. Yang ketiga, sumber vitamin. Dan yang keempat, sebagai zat yang dapat mempercepat dan menghambat pertumbuhan, sehingga memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan fitoplankton di laut. Yang kedua, senyawa anorganik terlarut. Menurut beratnya, air laut terdiri dari sekitar 96,5% air murni dan sekitar 3,5% unsur anorganik terlarut. Dalam air laut, terdapat 3 komponen senyawa kimia anorganik. Yang pertama, komponen utama adalah unsur-unsur klor, natrium, magnesium, belerang, kalsium, dan kalium. Konsentrasinya antara 380 ppm sampai 19.000 ppm. Yang kedua, komponen yang lebih rendah konsentrasinya lebih besar dari 1 ppm dan kurang dari 100 ppm. Terdiri dari unsur-unsur brom, karbon, strontium, boron, silikon, dan fluor. Yang ketiga, sisanya adalah komponen kecil yang biasa disebut sebagai trace element. Konsentrasinya kurang dari 1 ppm, yang terdiri dari unsur-unsur nitrogen, litium, rubidium, fosfor, yodium, besi, seng, dan molybdenum. Berikut kami lampirkan jurnal yang menjadi referensi dari materi kami. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.